Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rifai dengan NPM 200101101008. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan mengenai ruang lingkup pengelolaan pengajaran, metode dan strategi dalam pengajaran. Materi yang pertama yaitu adalah ruang lingkup dari pengelolaan pengajaran itu sendiri. Pengelolaan pengajaran itu sendiri merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengelola kelas atau merencanakan kelas itu sendiri. Nah, kemampuan ini meliputi ada 4. Yang pertama adalah kemampuan pedagogik, yang kedua adalah kemampuan kepribadian, yang ketiga adalah keterampilan sosial, dan keempat adalah keterampilan profesional. Yang pertama adalah kemampuan pedagogik, di mana kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri. Perencanaan itu meliputi perencanaan metode, strategi, dan RPP yang digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mengenai kepribadian. Nah, jadi seorang pendidik itu harus memiliki kepribadian yang baik dari tutur kata, sehingga cerminan dari seorang guru itu adalah untuk peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah keterampilan sosial yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk mengelola dan berinteraksi dengan lawan bicaranya, yaitu adalah peserta didik. Nah, yang terakhir itu adalah dari kemampuan profesional. Seorang guru sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kemampuan atau memenuhi tugas yang telah diemban. Yang kedua adalah metode. Metode dan strategi itu adalah hubungan yang berkesinambungan antara strategi digunakan sebelum melaksanakan pembelajaran, dan metode itu adalah suatu cara atau suatu hal yang digunakan untuk menghidupkan kelas yang digunakan pada saat pembelajaran. Metode itu sendiri, yang pertama adalah metode ceramah, di mana metode ini lebih menekankan atau difokuskan kepada seorang pendidik, di mana peserta didik hanya menerima. Yang kedua adalah metode demonstrasi atau pemeragaan, yang bertujuan agar peserta didik dapat lebih jelas memahami materi yang telah disampaikan. Yang ketiga ada metode diskusi. Nah, pada metode diskusi ini, pendidik hanya memberikan fasilitas peserta didik untuk mengelola pemikirannya, sehingga akan banyak sekali terbangun mindset-mindset yang dapat digunakan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian ada metode tanya jawab. Apabila seorang pendidik tidak paham, apabila seorang peserta didik tidak paham, maka dapat ditanyakan oleh seorang pendidik. Yang selanjutnya adalah berbicara mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ada strategi expository inquiry, kemudian ada strategi kooperatif. Nah, itu adalah merupakan strategi. Jadi strategi merupakan sebuah hal yang menjadi dasar sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.